Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febrianti dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200076. Di video ini saya ingin memaparkan hal yang saya ketahui dan saya pahami dari pelajaran Ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Kita sebagai manusia di muka bumi ini harus mengetahui siapa Tuhan kita dan sejak kapan kita harus mengetahui Tuhan kita. Nah, yang pertama ada ma'rifat sejak dini. Setiap bayi yang baru lahir itu tuh disunahkan untuk diazankan atau diiqomahkan. Untuk apa? Untuk bisa mengenal Tuhannya. Nah, mengapa sih harus dibacakan adzan gitu terlebih dahulu? Karena pendengaran adalah yang pertama berfungsi. Maka dengan dibacakannya adzan dan iqomah, maka yang paling awal didengar adalah kalimat tauhid. Yang selanjutnya adalah tingkat urgensi suatu ilmu. Tingkat urgensi suatu ilmu itu diukur dari apa? Gitu. Nah, yang pertama dari objek yang dipelajari, yang kedua dari kekuatan dalilnya, dan yang terakhir dari manfaat. Nah, tadi yang pertama adalah objek yang dipelajari. Objek yang dipelajari contohnya itu seperti fenomena materi yang di sekeliling kita dan di alam raya. Yang kedua adalah kekuatan dalilnya seperti hukum Newton, hukum Pascal, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah manfaat. Manfaat itu seperti dasar pengembangan teknologi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah fisika itu penting? Pertanyaan kedua juga ada, apa objek ma'rifatullah itu penting? Apa ada yang lebih hebat daripada ma'rifatullah? Dan untuk jawabannya tidak. Berarti ma'rifatullah lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini baru dari satu sisi. Nah, bagaimana dari sisi lainnya? Dalil ma'rifatullah sangat lengkap dan tidak bisa dibantah lagi. Apa saja sih dalil-dalilnya? Yang pertama itu ada dalil fitrah, yang kedua dalil akal, dan yang ketiga adalah dalil wahyu. Nah, dari dalil-dalil di atas kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dalil fitrah. Sebenarnya manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah atau suci dan Islam. Karena saat janin sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan kita itu telah membuat suatu perjanjian akan pengakuannya sebagai Rabb-nya atau Tuhannya. Dalam suatu hadis Bukhari dan Muslim seperti ini ya, setiap bayi yang dilahirkan berdasarkan atas fitrah, suci dan Islam, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan dosalah yang menyebabkan manusia itu tertutupi fitrahnya. Nah, yang kedua itu adalah dalil akli ya. Kita umpamakan dengan sebuah dialog dari dua dialog ya. Yang pertama adalah seorang pengembala. Seorang pengembala itu ditanya tentang bagaimana dia dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Maka dia itu berkata, kalau di tanah ada bekas tapak-tapak kaki unta, maka berarti ada unta yang telah lewat di tanah itu. Bagaimana dengan bekas-bekas ciptaan Allah yang sangat banyak? Nah, mudah membuktikannya bukan? Bagaimana mungkin semua alam semesta ini terjadi secara kebetulan? Nah, dialog yang kedua adalah dialog ulama dan seorang ateis. Nah, dialog keduanya itu telah berlangsung sekian sesi. Ulama itu telah menyampaikan berbagai argumentasinya yang sangat mantap. Tapi ateis itu masih tetap menyangkal. Nah, di kemudian hari, singkat cerita ya, tidak seperti biasanya ulama itu belum juga hadir. Padahal waktu dialog sudah tiba. Nah, sang ateis itu menunggu
Akhirnya ulama itu pun datang. Ateis itu berbicara atau berkata kepada ulama itu, "Kenapa terlambat?" Ulama itu pun menjawab, "Maaf, saat saya sampai di sungai, perahunya sudah berangkat. Saya harus menunggu." Tetapi kemudian tiba-tiba meluncur sebuah pohon besar ke arah saya. Pohon itu membelah sendiri menjadi papan-papan yang papan yang terserut halus gitu, seperti kayu-kayu yang telah diukir, telah dibelah-belah oleh manusia ya. Bahkan kemudian pohon itu membuat sebuah perahu yang cantik. Dengan perahu itulah saya akhirnya dapat menyeberangi sungai itu. Nah, ateis itu menjawab, "Tidak mungkin." Ulama itu pun menjawab, "Benar." Ateis pun menjawab lagi, "Gak mungkin pohon dapat membelah sendiri kemudian menjadi perahu." Ulama itu berkata, "Perahu saja tidak dapat ada dengan sendirinya. Bagaimana alam semesta ini yang Anda katakan dengan sendirinya?" Maka kali ini ateis itu pun diam 1000 bahasa ya. Itu. Nah, yang ketiga ada dalil wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Demikian banyaknya ya. Satu ayat saja di ayat kursi sudah menyebutkan 10 sifat Allah. Jika kita punya Quran yang kata Allah atau Rob atau kata gantinya ditandai dengan warna merah gitu, maka akan terlihat bahwa setiap halamannya itu tidak ada yang luput gitu. Dalil ini bahkan yang terkuat dan terbaik gitu dalam mengenal Allah, karena Allah sendiri yang menyebutkannya gitu. Nah, untuk yang terakhir dalam pembahasan Marifatullah yang pertama ini adalah ahamiyatu Marifatullah, itu ada manfaat Marifatullah gitu. Apa sih manfaat Marifatullah itu? Objeknya itu paling penting, dalilnya juga paling kuat ya. Sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa Marifatullah itu adalah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Tapi masih ada satu lagi ya, agar kita lebih yakin dan hilang keraguan-raguan kita itu. Apa sih manfaat dari Marifatullah itu? Nah, paling tidak ada 6 ya manfaat Marifatullah. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah ketenangan, yang ketiga adalah keberkahan, yang keempat kehidupan yang baik, yang kelima syurga, dan yang keempat adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatullah yang kedua ada at-thariq ila marifatullah. Jalan untuk mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada 3 macam. Yang pertama ada ayat-ayat qauliyah seperti firman Allah atau dalam Al-Quran. Yang kedua ada ayat-ayat kauniyah seperti alam semesta. Yang ketiga ada mukjizat. Namun mukjizat sekarang tidak ada lagi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ayat kauliyah. Nah, ayat kauliyah itu seperti apa? Dengan memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang dapat mengenal adanya Sang Pencipta. Yang kedua ada ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah itu seperti perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Biasanya panjang, itu pun akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah ya, seperti yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyebutkan tentang Allah secara jelas. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, siapakah Allah? Nah, dalam surat Al-Ikhlas yang pendek sudah dengan jelas ya menjawab, atau dalam surat ayat kursi yang menyebutkan ada 10 sifat-sifat Allah. Yang ketiga
ada mukjizat ya. Mukjizat itu pun pernah mengislamkan para tukang sihir Firaun pada zaman dahulu. Keimanan para tukang sihir itu pun sangat kuat. Hanya saja sekarang mukjizat sudah tidak ada lagi. Mungkin sebagian tinggi itu adalah kejadian luar biasa seperti karomah dan maunah. Nah, kenapa seseorang itu bisa kafir? Yang pertama itu karena dilihat atau didengar. Nah, maksudnya itu mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak melihat Allah atau tidak mendengar suara Allah. Yang kedua, mengapa mereka bisa kafir? Karena keterbatasan indera. Nah, keterbatasan indera kita itu mata dan telinga itu dibatasi oleh frekuensi. Nah, yang ketiga itu adalah salah kesimpulan. Maksudnya itu karena jalan yang ditempuh itu salah, maka hasilnya ragu-ragu dan akhirnya tidak beriman atau kafir ya. Yang keempat ada tafakur dan tadabbur. Oleh karena itu penting untuk memikirkan alam semesta termasuk diri kita sendiri. Untuk marifatullah yang ketiga ada al-mawani min marifatullah. Nah, bukankah dalil-dalil dari marifatullah itu sudah sangat jelas ya dan banyak lagi kuat. Kenapa mereka tetap saja tidak mengenal Allah? Nah, pertanyaan itu apa sih penghalang-penghalang mereka? Nah, untuk penghalang-penghalang itu berupa penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Secara garis besar, penyakit itu dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama itu ada penyakit karena dorongan nafsu. Yang kedua, penyakit karena kecurigaan. Seperti apa sih penyakit-penyakit itu? Seperti kefasikan, kezaliman, dusta, banyaknya maksiat, kebodohan, ragu-ragu, menyimpang, atau yang terakhir karena ia itu lalai. Nah, yang keempat dari marifatullah itu ada dalilul ala wujudillah ya. Nah, langsung saja. Yang pertama ada dalil fitrah. Manusia sejak masih berada dalam alam ruh atau arwah telah ditanamkan benih iman, kepercayaan dan penyaksian terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah inilah yang menjadi daya pendorong pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dalil indrawi atau dalil hissi. Itu tuh dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa atau disentuh ya. Biasanya ini tuh berupa kejadian luar biasa seperti mukjizat, karamah dan maunah. Yang selanjutnya ada dalil akli atau dalil akal. Penggunaan akal seperti penggunaan pikiran, kehidupan dan kesadaran. Yang selanjutnya ada dalil nakli seperti kacamata Al-Quran, fakta-fakta penciptaan seperti datangnya hujan dan keunikan sidik jari. Nah, dan ada dalilul tarik atau bukti sejarah ya. Sejarah manusia itu berjalan di muka bumi seperti kebesaran Allah, dan yang terakhir itu adalah tauhid. Untuk marifatullah yang terakhir dalam pembahasan ini ada tauhidullah ya, mengesahkan Allah. Nah, ada 4 macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah gitu ya. Ada tauhid asma was sifat. Nah, tauhid mulkiyah biasanya dimasukkan ke dalam tauhid uluhiyah sehingga kadang yang disebut hanya 3 saja. Nah, seperti apa sih pembahasannya itu? Seperti penciptaan atau khalik, pemberi rezeki atau ar-razik gitu, atau pemilik, malikun, atau pelindung, waliyun, atau pembuat hukum, hakiman, atau pemerintah, amiran.